Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kembali kita mengkaji kitab Thamratul Ilmil Amal yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pagi ini kita akan masuki pembahasan bab yang kelima yang ada di halaman 23. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-amru al-khamis musara'atu as-salafi radhiyallahu anhum lil'amali bil ilm. Baik. Bab yang kelima, musara'atu as-salafi lil'amali bil ilmi. Semangat salaf dalam mengamalkan ilmu. Semangat salaf dalam mengamalkan ilmu. Sebelum kita bahas tentang kandungan dari bab ini, kita akan belajar bagaimana cara ulama kita menulis. Kalau kita perhatikan dari bab pertama, kedua, ketiga, keempat, itu lebih dominan untuk menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Baru di bab kelima beliau membawakan asar. Membawakan asar, praktek atau ucapan salaf. Begitulah seharusnya ketika kita menyampaikan ilmu. Jadi praktek ulama salaf itu dijadikan atau disebutkan setelah dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena ada sebagian orang ketika menyampaikan sebuah materi, dalilnya tidak disebutkan, Qurannya, hadisnya nggak disebutkan, tahu-tahu langsung praktek salaf. Nah, yang lebih parah lagi, praktek guru saya. Jadi cuma menyebutkan apa? Oh, guru saya kayak gini, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Nah, yang lebih ngeri lagi, saya melakukan ini dan itu. Saya, ini siapa? Nah, jadi ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, landasannya harus apa? Harus kokoh. Nah, landasan yang kokoh itu adalah Al-Quran, terus apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ijma', bagus. Baru kemudian kita bawakan perkataan salaf. Jadi perkataan salaf, asar dari salaf, praktek dari salaf, itu adalah mendukung sifatnya. Sifatnya adalah pendukung dari dalil. Jadi bukan dijadikan sebagai dalil utama. Ketika orang tidak memahami ini, terjadilah kekeliruan di dalam praktek beragama. Contoh, bawakan asar dari salaf yang isinya adalah menghajar ahlul bid'ah. Apa isinya? Menghajar ahlul bid'ah. Lihat nih, si fulan, ulama fulan menghajar si fulan ahlul bid'ah. Lalu terus kita kok malah senyum-senyum sama mereka. Mana kita dari ajaran salaf? Taib. Yang ente bawakan itu adalah satu asar atau dua asar atau tiga asar dari salaf. Apa tidak ada asar yang lain dari salaf juga? Sama-sama apa? Sama-sama salaf. Yang berisikan sikap halus mereka kepada ahlul bidah. Apa tidak ada? Jawabannya ada. Kenapa ente milih yang itu, nggak milih yang ini? Loh, ya
pokoknya. Harusnya kalau seperti itu dikembalikan dulu kepada dalilnya. Al-Qur'annya, hadisnya. Coba lihat, Rasulullah SAW pernah nggak menyikapi berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang di zaman beliau? Pernah atau tidak? Pernah. Di zaman beliau juga ada orang yang menyimpang. Oke, coba antum lihat sikap Rasulullah SAW kepada orang yang menyimpang seperti apa? Satu metode atau ada beberapa metode? Ada beberapa metode. Metode yang dipakai oleh Nabi SAW menyikapi orang-orang yang menyimpang adalah satu, metode taklif. Yang kedua, metode hajar. Ada saatnya Rasulullah SAW menggunakan metode taklif, pendekatan, ya, sikap yang halus, sikap yang lembut. Ada saatnya Rasulullah SAW menggunakan metode hajar, mendiamkan, tidak ngajak bicara, sebagaimana yang beliau lakukan kepada siapa? Ubay, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang temannya. Berarti Rasulullah SAW pernah melakukan taklif dan pernah melakukan hajar. Kalau Rasulullah SAW pernah melakukan dua-duanya, berarti dua-duanya adalah metode yang syar'i. Baru kemudian setelah kita bawakan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, baru kita bawakan perkataan salaf. Ya. Jadi metode di dalam menyampaikan kajian, di dalam menulis buku, di dalam memahami sebuah masalah, itu harus metode yang benar. Landasan utamanya Al-Quran, Sunnah, baru kemudian athar dari salaf. Ini sedikit pelajaran dari susunan bab yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Nah, مما يبين هذا المقام حال السلف رحمهم الله العجيبة في المبادرة للأعمال والمسارعة إليها والمواظبة على فعلها والإتيان بها فور سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفور سماعهم لحديثه عليه الصلاة والسلام يبادرون مبادرة عجيبة ويسارعون مسارعة عظيمة للعمل بما يأمرهم به صلوات الله وسلامه عليه ويواظبون على ذلك. وفي هذا المعنى ينقل عنهم نقول كثيرة جدا تدل على شدة عنايتهم وعظيم رعايتهم لهذا الأمر. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادمة فقال لها عليه الصلاة والسلام أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أويت إلى الفراش تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 33. قال علي رضي الله عنه فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار أحد الحاضرين ليلة عصيبة قد يذهل في مثلها الإنسان. قال ولا ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها الحرب المعروفة والمعركة المشهورة. قال ولا ليلة صفين. Nah, beliau membawakan contoh-contoh bagaimana para salaf itu mereka bersegera, yusari'una dan yuwadhibuna, bersegera untuk menjalankan sebuah dalil. Setelah itu merutinkan untuk mengamalkan dalil tersebut. Jadi ada dua poin. Yang pertama apa? Bersegera, tidak menunda. Terus yang kedua, merutinkan. Yusari'un sama apa? Yuwadhibun.
Jadi ciri khasnya para salaf itu adalah ketika mereka mendengarkan ayat atau mendengarkan hadis, maka mereka segera melakukan ayat tersebut. Setelah dilakukan, dirutinkan. Dan contohnya banyak. Penulis di sini hanya membawakan beberapa contoh saja karena keterbatasan kitab. Yang pertama adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah radhiyallahu anhuma. Ketika Fatimah mengeluhkan tentang beratnya pekerjaan di rumah, dan beliau Fatimah minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicarikan apa? Membantu. Untuk apa membantu itu? Ya membantu pekerjaan rumah. Kenapa kok mintanya kepada Rasulullah SAW? Bukan kepada Ali. Kenapa? Ali radhiyallahu anhu itu adalah orang yang fakir. Orang yang fakir. Ya. Berbeda dengan Abu Bakar, berbeda dengan Utsman, orang kaya. Ali itu orang yang fakir. Dari sisi harta, beliau itu tidak banyak, bahkan cenderung kekurangan. Dan Fatimah ngerti hal itu, sehingga tidak nuntut kepada siapa? Pada suaminya. Kayak istri antum ya. Amin. Ya. Maka Fatimah minta kepada siapa? Pada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Subhanallah, apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul SAW tentunya mudah bagi beliau untuk mencarikan pembantu. Dan kira-kira orang kalau disuruh jadi pembantu di rumahnya Ali, menantu Rasul SAW, mau nggak? Mau banget. Berlomba-lomba orang. Oh, di rumahnya putri Nabi SAW, di rumahnya menantu Nabi SAW, masa nggak mau? Artinya Rasulullah SAW itu mudah untuk mencarikan pembantu. Dan orang-orang pun kalau ditawari jadi pembantu di rumah Ali bin Abi Thalib, mereka akan mau. Tapi ternyata Rasulullah SAW ingin mendidik menantu dan putrinya. Apa kata Nabi SAW? Awala adulluka ala ma huwa khairun laki min khadim. Maukah engkau kuberitahu tentang sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Berarti sesuatu yang akan direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah dan Ali adalah lebih baik daripada pembantu. Mesin cuci kah? Hah? Bukan. Laundry kah? Bukan. Enggak. Ternyata adalah sesuatu yang di luar prediksi. Nabi SAW mengajarkan kepada beliau berdua untuk membaca tasbih berapa kali? 33. Terus tahmid 33. Terus takbir 34 seingat anak. Di sini ditulisnya berapa? 33. Ini perlu dicek. Seingat anak bukan 33 takbirnya, tapi berapa? 34. Yang itu membedakan dengan zikir habis salat. Nanti kita cek lagi insyaallah. Diingatkan nanti ya sesi berikutnya. Jadi tasbih berapa? 33. Terus tahmid 33, terus takbir 34 supaya lengkap 100. Supaya lengkap 100. Itu yang diajarkan. Berarti kalau itu diamalkan, seseorang tidak lagi memerlukan pembantu. Kenapa? Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan
kepada fisiknya dan keberkahan kepada waktunya, sehingga dia mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pembantu. Berarti ini obat kuat. Ya. Ternyata obat kuat nggak cuma madu. Wah, saingan penjual herbal ini. Ya. Jadi kalau pengen kuat, salah satunya adalah mengamalkan zikir ini. Karena zikir ini direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada orang yang sangat beliau cintai. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan resep asal-asalan kepada umatnya, apalagi kepada putrinya. Tidak mungkin. Ya. Bukan hanya diberikan kekuatan secara fisik, tapi juga akan diberikan keberkahan. Maka siapapun yang merasa pekerjaan di rumah itu banyak banget sampai enggak tersentuh, sebagian atau semuanya? Kadang semuanya enggak tersentuh. Saking bingungnya, ini belum selesai, itu belum selesai, yang ini belum selesai, akhirnya turubai. Yang lebih parah malah mainan HP. Cucian masih banyak, ya. Masak belum mulai, bukan belum kelar, belum mulai, ya. Cucian baju, cucian piring numpuk di mana-mana, belum juga disapu, belum juga dipel, kasur belum dirapiin, ya. Anak belum dimandiin. Baju bersih numpuk belum disetrika. Banyak banget nih. Kok masih sempat-sempatnya live TikTok. La haula wala quwata illa billah. Bisa jadi itu tandanya waktu tidak diberkahi. Maka amalkan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya. Nah, syahidnya di sini adalah apa? Perkataan Ali bin Abi Thalib. Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah SAW. Semenjak saya diajari itu, padahal itu aslinya tertuju kepada siapa? Fatimah. Tapi Ali ikut mendengar. Semenjak saya diajari itu, maka aku tidak pernah meninggalkan wirid tersebut. Ana tanya sama antum, di antara antum pernah enggak atau sudah mendengar hadis ini sebelum pagi ini atau tidak? Sudah atau belum? Banyak mungkin yang sudah dengar. Pertanyaannya, tadi malam baca enggak? Takut riak lagi. Nah, itu perbedaan, salah satu perbedaan kita dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi kita itu dapat ilmu cuma dijadikan wawasan, cuma dijadikan pengetahuan, tidak segera untuk diamalkan. Kita ini banyak banget doa-doa yang sudah kita hafal. Doa keluar rumah, sudah hafal. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Banyak banget doa yang sudah kita hafalkan, tapi tidak kita amalkan. Masuk masjid coba bludas. Sering kita masuk masjid dalam sehari, baca doa entah berapa kali. Karena nggak dibiasakan. Masuk rumah pun juga demikian. Masuk rumah nggak pernah salam, keluar rumah nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah.
Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan hadis ini kan ditanya sama orang yang dengar, ahadul hadirin. Maka penasaran yang dengar ini, apakah betul-betul Ali menjalankan secara konsisten dalam segala kondisi? Maka salah satu yang hadir saat itu bertanya kepada beliau, wala lailatas siffin, apakah ketika malam perang Siffin, apa? Malam perang Siffin, sebuah perang yang ma'ruf, ya, yang terkenal, tercatat sejarahnya, yaitu dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang banyak pikiran. Apakah di malam perang Siffin engkau pun membaca? Jawabannya apa? Wala lailatus siffin. Malam lailatus siffin pun, malam perang Siffin pun aku baca. Kalau dalam kondisi yang semendesak itu aja dibaca, apalagi di hari-hari biasa. Tadi malam tuh hari biasa atau hari mendesak? Hah? Istri tidak ada, anak tidak ada, jadwal kajian tidak ada, mendesak apanya? Yo kok nggak diamalkan, apalagi saat malam mendesak. Ya. Ini contoh pertama dari siapa? Ali. Lanjut. وعن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن بسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أنبسة من عمرو بن أوس رواه مسلم فهذه همة عالية جدا في المسارعة والمواظبة معا في المسارعة إلى العمل والمبادرة إلى القيام به والمواظبة عليه. Salat rawatib. Salat apa? Rawatib. Rata-rata kita tahu. Ya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Kita semuanya sudah tahu itu. Ada nggak di antara kita yang habis zuhur langsung pergi? Ada. Kan Mbak Diahnya di rumah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau beneran. Ya. Banyak di antara kita. Kapan berangkatnya ketika zuhuran? Ketika qomat. Bagaimana mungkin bisa dapat 4 rakaat? Wong berangkatnya pas qomat. Makanya banyak ulama salaf, mereka itu bahkan sebelum azan sudah berangkat. Salah satu urgensinya adalah supaya bisa mengamalkan rawatib. Ya kan bisa diamalkan di rumah Ustaz. Iya kalau diamalkan. Masalahnya diamalkan atau tidak? Apa ganjarannya? Man sallat 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang rutin mengamalkan 12 rakaat tersebut, maka akan dibangunkan untuknya
rumah di surga. Berarti masuk surga atau tidak? Ya pasti, rumahnya di surga, masa tinggalnya di neraka sih gimana? Ya pasti masuk surga. Ya. Luar biasa. Mengamalkan 12 rakaat rutin, dibangunkan rumah di surga. Ini hadis sering kita dengar. Sudah lama kita belajar itu, mungkin saat kita di mutawassithah. Tapi apakah kita sudah konsisten mengamalkannya? Mari kita lihat bagaimana satu sanad. Semua yang mendengarkan hadis itu mengamalkan. Itulah rahasianya kenapa penulis membawakan sanad hadis ini secara lengkap. Karena ada pelajaran berharga di situ. An Dawud bin Abi Hind, an Nu'man ibn Salim, An-Nu'man. An-Nu'man mendapatkan hadis ini dari siapa? An Amr ibn Abi Aus, Amr. Amr dapat dari siapa? Qala haddatsani Ambasah, dari Ambasah. Ambasah dari siapa? Dari Ummu Habibah. Ummu Habibah dari siapa? Dari Rasul SAW. Kata Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW." Semenjak aku dengar hadis ini dari Nabi SAW, tidak pernah saya tinggalkan. Sampai kapan? Sampai wafat. Ummu Habibah ini menyampaikan hadis tersebut kepada siapa? Ambasah, muridnya. Apa kata Ambasah? "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Semenjak saya dengar hadis ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah tinggalkan. Amr ibnu Aus mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Ambasah, muridnya Ummu Habibah. Apa kata Amr? "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Ambasah." Sejak saya dengar hadis ini dari Ambasah, saya tidak pernah tinggalkan. An-Nu'man ibnu Salim, beliau adalah murid dari Amr. Apa kata beliau? "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Amrin." Begitulah para ulama kita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi mereka itu dapat hadis, dapat amalan, bukan hanya sekedar dihafalkan untuk disetorkan, tapi diamalkan. Ya. Contoh yang lainnya. Nah, وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ومثله تماما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، وذكر هذه الثلاث. Nah, berikutnya adalah asar dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Darda, dua orang sahabat Nabi SAW. Mereka mendapatkan wasiat dari Nabi SAW untuk tidak meninggalkan 3 hal sampai mati. Apa itu? Saumi 3 ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari. Ini yang biasa disilakan dengan ayyamul bid, walaupun tidak harus di ayyamul bid, ya. Yang penting 3 hari. Kalau bisa di ayyamul bid bagus, kalau tidak bisa maka boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Intinya puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, dan salat duha rutin, ya, beliau kerjakan terus. Wa naumin ala witrin. Apa artinya? Witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur atau setelah tidur? Sebelum atau setelah? Hah? Sebelum. Kalau setelah? Boleh. Boleh. Karena ada hadisnya juga. Karena salat witir dalam hadis yang lain dijadikan sebagai penutup salat malam.
Berarti yang mana nih yang kita amalkan? Sebelum atau sudah? Tergantung apa? Hah? Sikonnya siapa? Sikonnya kita. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa'afah, bahwa memadukan, menjamak antara dua hadis itu adalah dengan melihat situasi dan kondisi kita. Ada saatnya kita ini capek banget, sehingga dikhawatirkan bangunnya kapan? Pas azan subuh. Kalau pas bangun azan subuh berarti witirnya bakal kelewat. Maka dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan? Sebelum tidur sudah witir dulu. Ya. Oke. Atau dalam kondisi yang berbeda. Masya Allah, fresh. Kayak kapan? Tadi malam kan, fresh kan? Kajian selesai kasih kan fresh. Ya. Kayaknya besok nih bangun jam 3 nih kayaknya. Masya Allah. Pada bangun jam berapa tadi? Ya, kayaknya bangun nih jam 3 nih. Alhamdulillah. Ya sudah. Berarti witirnya kapan? Setelah tidur. Berarti tergantung kondisi. Wa naumin ala witrin. 3 wasiat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada siapa? Abu Hurairah. Dan bedanya Abu Hurairah dengan kita adalah begitu dengar itu sampai mati nggak pernah ditinggalkan. Dan itu pula yang dilakukan oleh siapa? Abu Darda. Coba sekarang kita lihat. Banyak di antara kita amalan-amalan yang itu kan cuma sunnah tok. Yang sunnah nggak dikerjain, yang wajib-wajib juga banyak yang ditinggalin. Nah terus yang mana yang mau diperhatikan? Katanya ahlus sunnah. Yang sunnah-sunnah nggak dikerjain. Ya. Lanjut. ومثال آخر لأحد صغار الصحابة وهو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. زاد البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ أن كان غلاما صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول هذه الكلمات قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. ونلاحظ كثيرا ما يزجر الصغار وينهون وينبهون مرة وثانية وثالثة ولا يبادرون الإجابة. وهذا غلام من صغار الصحابة من مرة واحدة قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. فهذا يدل على المسارعة من جهة والمواظبة على ذلك إلى الممات من جهة أخرى. طيب. Kalau tadi lebih banyak tentang amalan, tentang sholat, ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, maka beliau di sini membawakan contoh sesuatu yang bersifat etika, ya, etika makan, ya, etika makan. Kalau tadi kan tentang sholat, ya, ini tentang etika keseharian. Itu pun juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah kisahnya Umar bin Abi Salimah atau Salamah. Pernah bareng makan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika makan bersama, tangannya Umar ini kemana-mana. Piknik. Jatahnya tanggane dicukut. Makan bareng-bareng kan biasanya udah dikasih. Kalau misalnya lauknya ayam ya sudah. Nah ini ayamnya tanggane di serobot. Alias tangannya kemana-mana gitu ketika makan. Itu adalah hal yang tidak terpuji. Maka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dinasihati, ya gulam, le samillah,
bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Berapa ini? 2. Yang ketiga, wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat. Oke, berapa pesan? 3. Dari pesan 3 ini, yang terkait dengan kekeliruan yang dilakukan oleh Umar yang mana? Hah? Yang mana? Yang ketiga. Kenapa nggak langsung disebutin yang ketiga aja? Nah, baca bismillah nggak ada hubungannya kan? Terus apa lagi tadi? Pakai tangan kanan juga nggak ada hubungannya. Maksudnya dia tidak melakukan pelanggaran dalam hal itu. Yang dia lakukan adalah tangannya kemana-mana. Dan justru malah pelanggaran itu disebutkan yang ketiga, yang terakhir. Kenapa? Jaga apa? Perasaan. Perasaannya siapa? Perasaannya Umar. Ini salah satu tips menyampaikan nasihat. Bahwa nasihat itu tidak harus to the point. Bisa nasihat itu disampaikan lewat atau melalui prolog. Melalui prolog. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati seorang pemuda yang pengen berzina. Kan tidak langsung Nabi SAW nggak boleh, haram. Tapi beliau kasih ilustrasi bagaimana kalau ibumu dizinai, bagaimana kalau bibimu dizinai, bagaimana kalau putrimu, bagaimana kalau kakakmu, panjang gitu. Ini adalah salah satu metode di dalam menasihati yang banyak di antara kita malas untuk melakukannya. Kenapa? Suwen. Apa? Kesuwen. Ya. Abi, boleh nggak aku makan itu? Nggak boleh. Langsung. Kenapa? Jewer. Nanya kenapa aja dijewer. Dan itu bukan cuma kepada anak, termasuk kepada santri. Ya. Apalagi anak-anak SD. Ya. Apalagi anak-anak SD. Ustaz, diam. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana guru SD sebengis ini? Yang halus sama anak-anak. Emang apa Ustaz efeknya? Lihat efeknya, lihat efeknya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka ti'mati ba'di," atau ba'du. Semenjak saya mendapatkan teguran dari Rasul SAW, saya praktekkan adab itu sampai mati. Padahal saat itu umurnya baru berapa? Mungkin baru SD gitu, 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Sekali ditegur, langsung dipraktekkan sampai mati. Kayak anak antum ya. Iya. Coba, ada nggak di antara anak kita yang ditegur sekali dok. Setelah itu dia amalkan teguran itu sampai mati? Ada? Kita juga nggak kayak gitu kok. Anak-anak kita itu kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai jadi wis pimpiran jajal aku ngomong. Anak tanya sama tuh, antum bangunin anak subuh itu berapa kali? Atau belum punya anak? Udah gini aja, antum dibangunin subuh berapa kali gitu. Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak di zaman Rasul SAW. Ya. Dan ini terjadi bukan tanpa sebab.
Bukan tanpa sebab. Salah satu sebabnya yang tadi sudah kita ceritakan. Cara menegurnya. Sudah awalnya bagus, ya gulam. Halus kan? Ya, anakku, sayang, ya, itu kan halus. Ya. Kemudian juga tadi enggak to the point. Ya. Tidak bersifat mempermalukan. Nah, yang lebih penting dari itu adalah yang negur ini mempraktekkan. Yang negur ini mempraktekkan adab-adab yang dia ajarkan. Nah, masalahnya adalah tidak sedikit di antara guru, di antara orang tua yang menegur muridnya dan dia melanggar apa yang dia sampaikan. Kenapa ini kok pada ngumpul-ngumpul kayak gini? Mainan HP terus. Ternyata habis itu gurunya mojok. Juga main apa? HP. Bagaimana mau diterima? Nasihat-nasihat yang disampaikan si guru itu kepada murid. Baik, lanjut. وإذا نظرنا في سير السلف الصالح بعد الصحابة ينقل عنهم في هذا المعنى نقول عظيمة جدا مثل قول سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقوله فاعمل به ولو مرة هذا في السنن والرغائب. أما الواجبات والفرائض فلا يكفي ليكون من أهله أن يعمل به مرة. ونقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر ابن القيم حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما كتبت حديثا وقد كتب المسند ومعروف حجمه وكثرة حجمه. أحسن الله إليكم. وقد كتب المسند ومعروف حجمه وكثرة الأحاديث التي فيه. قال ما كتبت حديثا إلا عملت به حتى إنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا فاحتجمت وأعطيت الحاجم دينارا. فهذه طريقة السلف في حرصهم ومواظبتهم ودأبهم وعظيم عنايتهم بالعلم ومسارعة إلى فعله ومواظبة عليه. طيب. Berikutnya adalah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para salaf seperti Sufyan ats-Tsauri, Amr ibn Qais al-Mulai, kemudian Imam Ahmad, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa mereka itu pokoknya asal dengar hadis, yakin hadisnya sahih, langsung diamalkan. Kalaupun hadis itu adalah terkait dengan hal-hal yang sunnah, maka tetap dilakukan walaupun hanya sekali. Ya. Coba antum bayangkan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, setiap hadis yang saya tulis pasti saya amalkan. Kitab Musnad, salah satu kitab beliau. Cetakan terbaru yang diterbitkan oleh Muassasatur Risalah. Berapa jilid? Berapa? 50. Sampai tangan enggak cukup untuk mengukur. Kata Imam As-Suyuti, jumlah hadis musnad itu adalah 40.000. Berapa? 40.000.
Setiap hadis yang beliau tulis sudah diamalkan. Hadis yang kita hafal apa? Arba'in. 40. Tanpa ribu. Yang sudah diamalkan berapa? Udah hadis pertama saja. Innamal a'malu binniyat. Tentang ikhlas. Sudah diamalkan. Sholatnya udah ikhlas belum? Baca Qur'annya udah ikhlas belum? Ngisi kajiannya udah ikhlas belum? Birrul walidaynya udah ikhlas belum? Hadis pertama. Hadis berikutnya, buniyal islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salat. Iqamus salat. Menegakkan salat. Sudah ditegakkan salat. Rukunnya, wajibnya, khusyuknya. Dari situ kita bisa tahu seperti apa kualitas kita. Sehingga kita ini jangan GR. Apa GR? Gede rasa. Oh, mana sudah hafid kok. Mana sudah hafal sekian banyak hadis. Matan sudah banyak. Lewat itu. Matan apa? Oh, udah. Nih syaratnya nih. Sudah diamalkan belum? Itu yang paling penting. Ya. Contoh para ulama kita. Jadi kewibawaan, ketokohan, ketenaran, kemudian kemuliaan para ulama seperti Imam Ahmad. Itu bisa mereka dapatkan. Itu nggak ujuk-ujuk gitu loh. Tapi lewat apa? Proses yang panjang. Jadi jangan sampai kita baru tamat pondok, ya, sudah gayanya kayak gaya siapa? Imam Ahmad. Ya. Arba'in aja belum dihafal, apalagi diamalkan. Jadi latihan, pokoknya latihan. Dengar hadis, amalkan. Contohnya Imam Ahmad, hal yang sifatnya tidak wajib, yaitu mengupah siapa? Tukang bekam. Baca hadis bahwa Nabi SAW pernah bekam, setelah bekam, bayar tukang bekam berapa? 1 dinar. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal lah. 1 dinar itu mungkin sekitar 1 juta lebih. Itu gaji sebulan itu. Ya. Padahal saat itu Imam Ahmad tidak butuh bekam. Tapi karena baca hadis tentang itu, langsung panggil tukang bekam. Tolong bekam saya. Setelah selesai bekam, kasih berapa? 1 dinar. Sekedar ingin mengamalkan hadis, bukan karena butuh untuk dibekam. Antum sudah dengar hadis ini? Sudah atau belum? Sudah. Oke. Berarti kapan manggil tukang bekam? Ya. Banyak kita sudah dengar hadis ini, dibekam sama orang, jazakallah khairan. Ustaz, itu kan balasan yang luar biasa. Iya, luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau tambah 1 dinar. Ya. Makanya mereka itu luar biasa hafalannya. Nanti kita akan jelaskan bahwa mengamalkan ilmu itu salah satu sarana untuk mengokohkan ilmu. Makanya hafalannya luar biasa. Ya. Tayyib. Kita pindah ke bab yang ke-6, bab terakhir. Nah. الأمر السادس مسارعة ومبادرة السلف رضي الله عنهم إلى ترك المنهيات. نعم. مسارعة ومبادرة السلف رضي الله عنهم إلى ترك المنهيات. Komitmen salaf untuk meninggalkan larangan. Coba perhatikan apa bedanya antara ini sama sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya segera menjalankan perintah, kalau ini segera meninggalkan larangan. Karena dalam agama kita ada
perintah dan ada larangan. Baik, Iqra. في جانب المنهيات أيضا كانوا أهل مسارعة ومواظبة ومبادرة عجيبة في هذا الباب، ولهذا جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يحلف بأبيه. ونلاحظ هنا أن هذا أمرا اعتادوا عليه في جاهليتهم قبل الإسلام، اعتادوا على الحلف بالآباء ودرج اللسان على ذلك. يقول عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، يعني لا من قولي ولا أيضا حاكيا لقول غيري. من الطرائف التي تنقل في هذا الباب، وهذا أذكره فقط للمقارنة، ولندرك أيضا همة السلف وعظيم عنايتهم في هذا الباب، يذكر أن شخصا سمع رجلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فنصحه وأخذ يشرح له الأدلة حتى اقتنع وعزم على أن لا يحلف. فمن باب التأكيد لمن يعظه قال له: والنبي لن أحلف بالنبي بعد اليوم. نلاحظ هنا أن اللسان إذا درج على شيء من الصعوبة بمكان أن ينفلت منه الإنسان ويواظب دون أن يقع منه ولا مجرد فلتة لسان. فعمر رضي الله عنه يحلف: والله ما حلفت بها بعد لا ذاكرا ولا آثرا. فهذا مما يبين لنا عظيم عناية السلف ورعايتهم للعلم، ما أن يسمع الحديث سواء في باب الأمر أو في باب الزجر إلا يواظب عليه مواظبة عجيبة حتى فيما ألفته النفس واعتادت عليه. Nah, contoh yang pertama adalah kisahnya Umar Ibn Khattab. Jadi orang-orang Arab itu kerjaannya, sukanya itu sumpah. Makanya sering banget kita ketemu seorang Arab, wallahi, wallahi. Bolak-balik apa? Wallahi, wallahi. Bahkan dalam hal-hal yang remeh. Itu adalah sesuatu yang menjadi apa? Kebiasaan. Masalahnya adalah di zaman jahiliyah, bukan wallahi, tapi apa? Tapi nama orang tua. Kalau misalnya Umar, bapaknya berarti siapa? Khattab. Berarti apa? Wal Khattabi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, gampang atau susah meninggalkannya? Susah. Ya. Contoh kebiasaannya ngupil. Gitu. Pas kajian pun apa? Ngupil. Bahkan ketika sholat ngupil. Ya. Ketika ditegur, antum sholat kok ngupil? Enggak kok. Ya Allah, enggak percaya itu udah CCTV itu. Ya. Baru dia, oh iya. Dari awal sampai akhir apa? Ngupil. Sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu susah ditinggalkan. Masalahnya kebiasaan ini kebiasaan yang syirik. Dan Umar pernah ditegur sama Nabi SAW. Karena Umar bersumpah dengan nama ayahnya. Maka Rasulullah SAW langsung menegur beliau. Dan beliau bersabda, Innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah kalian. Kalau nama ibu boleh nggak? Sama aja. Kenapa kok abaikum? Ya karena orang-orang Arab itu lebih menghargai siapa? Laki-laki. Ya, zaman jahiliyahnya seperti itu. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Begitu ditegur sama Nabi SAW, apa kata Umar? Fawallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Nabi SAW dzakiran wala athara. Demi Allah. Langsung dipraktekkan. Apa?
demi Allah, saya tidak akan pernah lagi bersumpah dengan nama ayah saya. Baik saya menyebutkan sendiri atau menukil orang lain yang mengucapkan sumpah yang keliru. Zakiran au athiran. Athiran itu artinya adalah hakian liqauli ghairi. Jadi saya tidak pernah bersumpah mengucapkan sendiri atas nama ayah, ataupun mengucapkannya sekedar menukil orang lain. Si fulan tadi bersumpah, gimana sumpahnya? Demi ayahku. Itu enggak. Sendiri juga enggak, menukil juga enggak. Dan Syekh Abdul Razak di sini membawakan perbandingan dengan kejadian di zaman ini. Ada orang awam, ya, bolak-balik wan nabi. Bolak-balik apa? Wan nabi. Apa artinya wan nabi? Demi nabi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Akhirnya ditegur. Ya, akhirnya tidak boleh. Disampaikan dalil-dalilnya bahwa bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Kenapa kamu bersumpah dengan atas nabi? Oh iya, ya. Pokoknya mulai hari ini demi Nabi, saya tidak akan bersumpah lagi dengan nama Nabi. Karena sudah menjadi apa? Kebiasaan. Coba bedakan sama Umar tadi. Langsung Umar ubah. Apa kata Umar? Demi Allah, saya tidak akan bersumpah dengan nama ayah saya. Orang ini karena sudah kebiasaan, akhirnya mau bersumpah pun tidak akan mengulangi, lagi diulangi kesalahannya. Ya, baik. Lanjut. ومن هذا الباب ما جاء في حديث أنس في الصحيحين وقد كان رضي الله عنه خادما عند أبي طلحة وكان يوما يسقيهم الخمر قبل التحريم وبينه وكذلك يسقيهم الخمر إذ أتى آت وقال حرمت الخمر فأمروا فورا بإراقتها مع تعلق النفوس واعتيادهم على ذلك فأراقوها فورا في نفس اللحظة وكان ذلك آخر عهدهم بها. Allah. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Anas cerita pernah jadi pembantunya siapa? Abu Talhah. Namanya pembantu ya membantu majikannya. Salah satu yang dilakukan Anas adalah menuangkan khamr. Jadi orang Arab itu di zaman jahiliyah, khamr itu sudah kayak air putih. Jadi setiap makan dia minumnya apa? Khamr. Dan mereka bangga dengan itu. Sehingga banyak syair-syair jahiliyah itu isinya adalah tentang enaknya khamr, nikmatnya khamr. Berarti itu sudah menjadi candu di kalangan bangsa Arab. Tapi lihat bagaimana Abu Talhah ketika sudah mau apa? Minum. Sudah dituangkan sama Anas, tinggal gelek. Tahu-tahu datang pengumuman. Ala innal khamra qad hurrim. Pengumuman. Mulai hari ini khamar haram. Tinggal diapain? Teguk. Apa yang dilakukan? Buang. Dan enggak cuma sampai di situ. Ada orang yang sudah terlanjur nyeruput. Tinggal di apa? Telan. Diapakan? Dimuntahkan. Padahal kan tegukan terakhir. Ya. Terakhir aja ini. Kapan lagi habis ini kan udah enggak lah. Itu tidak mereka lakukan. Ya. Lihat bagaimana mereka mendengar larangan itu langsung ditinggalkan. GPL. Enggak pakai lama. Enggak banyak alasan. Wah, ini kan susah ya. Udah jadi kebiasaan. Ya. Masa kayak gitu aja enggak boleh? Kan cuma dikit. Alasan-alasan yang sering terjadi seperti itu. Dan itu tidak dilakukan sama sekali para sahabat. Bahkan diceritakan di hari itu kota Madinah jalan-jalannya becek.
Dengan apa? Khamr. Jadi yang mereka buang bukan hanya yang di cawan, bukan hanya yang di mulut, termasuk gentong-gentong. Bayangkan itu. Jadi mereka itu saking maniaknya khamr itu sampai nyimpen khamr bergentong-gentong. Gentong itu apa hari ini? Dream. Dream isinya apa? Khamr. Itu semuanya sama mereka ditumpahkan di jalan-jalan. Dan becek dengan khamr. Hari itu langsung. Ya, Allahu Akbar. Nggak ada yang kemudian nyimpen buat kenang-kenangan gitu ya. Ya, karena nanti akan tergoda. Ya. Baik. Lanjut. Terakhir. كذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به يعني تبيعه تركته لأهلك هذه وجوه مباحة أحسن الله إليكم هذه وجوه مباحة قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدت نفسه في هذا المباح من شدة العناية والالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi ini kisah terakhir dalam Sahih Muslim. Dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah ngelihat ada seorang sahabatnya memakai apa? Cincin dari emas pada laki-laki. Ya, pada laki-laki. Maka langsung oleh Nabi SAW diapain? Dicabut. Kemudian diapain? Dicampakkan. Nah. Dan ini sangat wajar ketika dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kenapa? Karena saking tingginya kedudukan Rasul di mata para sahabat. Dan ini bisa dilakukan kalau kondisi kita kira-kira kedudukan kita itu sangat dihargai oleh orang yang sedang kita tegur. Bisa. Ya. Misal kiai kepada siapa? Santrinya. Bisa. Atau ayah kepada anaknya bisa. Tapi antum ketemu preman di jalan, dia pakai cincin emas, antum cabut, haram. Antum pulang tinggal sandal. Jadi lihat konteksnya. Lihat apanya? Konteksnya. Nabi SAW ketika mencabut kasih keterangan. Ini yang tadi ana sampaikan. Jadi ketika kita melarang sesuatu kasih penjelasan. Jangan cuma tidak boleh. Pokoknya jangan cuma seperti itu. Apalagi anak-anak kita hari ini, mereka adalah anak-anak yang apa? Kritis. Bedakan itu. Anak kita hari ini, Gen Z atau Gen Alpha, ya setelah Gen Z, itulah anak-anak yang kritis. Sukanya nanya. Ya. Kenapa kita dulu nggak kayak gitu? Kita Gen apa? Gen Bu. Ya. Kenapa kita dulu nggak kayak gitu? Bisa jadi karena informasi yang masuk ke telinga kita itu tidak sebanyak hari ini. Kalau hari ini itu informasinya banyak banget. Sehingga terbiasa untuk why? Ya. Kenapa? Gitu. Nanya. Nah itu tugas kita menjelaskan. Supaya apa? Supaya dia ngerti. Supaya dia puas. Kenapa saya harus lakukan? Kenapa saya harus tinggalkan? Nabi SAW bukan menghadapi Gen Z. Ya, sahabat yang nurut banget sama Nabi SAW. Itu pun dijelaskan sama beliau alasannya. Apa kata Nabi SAW? Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih.
Kok bisa-bisanya ada seorang di antara kalian mengambil api neraka dan dipasang di jarinya. Alias ini kalau terus engkau pakai, itu sama saja engkau memakai api neraka. Alias akan memasukkanmu ke neraka. Karena ini hukumnya haram bagi laki-laki. Begitu mendapatkan teguran dari Nabi SAW itu, maka sahabat itu tidak protes, tidak pakai marah-marah, enggak, langsung. Dan subhanallah, ada seorang sahabat yang hadir saat itu berkata kepada si mantan pemakai cincin emas tadi, kenapa kamu enggak ambil? Kan bisa kamu manfaatkan. Buat apa? Dijual. Boleh enggak laki-laki jualan emas? Boleh. Atau buat dipakaikan buat istrinya? Boleh. Boleh. Apa respon dari sahabat tersebut? La wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Tidak, demi Allah, saya tidak akan ambil selama-lamanya sesuatu yang sudah dicampakkan oleh Rasulullah SAW. Padahal boleh, tidak haram. Tapi begitulah mereka mengagungkan ajaran agama. Perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang kurang dari diri kita. Semoga ketika kita membaca asar-asar seperti itu, kita akan tergugah untuk menghargai dan menghormati perintah serta larangan agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi